Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kung Jon Channel bareng gue Adit Ngangan. Kung Jon. Di podcast episode pertama kita. Ya. Luar biasa. Di episode perdana aja kita udah mengundang salah satu pemuda yang sukses di umur 27 tahun. Amin. Luar biasa. Ada tepuk tangan. Tepuk tangan. Ada Fadli di sini. Halo. Mantap. Apa kabar, Fad? Alhamdulillah. Mantap. Lu kesibukannya apa hari ini? Wah, banyak gua. Sibuk hari ini sih gua main motor. Main motor. Dari tadi kita udah tungguin dari jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 8 malam Kung ya. Gue udah pagi udah teleponin sama dia, teleponin. Oke om, oke. Tapi gue udah ada janji juga main trail. Oke deh, gue ikut setengah perjalanan. Sampai sini gue maghrib. Gue udah paling janji kan. Ya tapi nyampe juga kan. Iya. Ya gue minta maaf juga. Biasanya yang telat cuma 15 menit. Ini 2 jam. 2 jam. Tapi nggak apa-apa lah untuk seorang Fadli yang mungkin nanti pembahasan ini bisa menjadi salah satu motivasi juga buat yang denger ya. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu motivasi. Amin. Seperti yang tadi udah gue bilang, Fadli ini umur baru 27 tahun. Masih terbilang muda banget tuh, Kung. Masih terbilang muda banget, Kung. 27 tahun, tapi dia udah punya aset yang kayaknya di umur 27 nggak mungkin ya. Agak sulit ya. Tapi dia di umur 27, dia udah punya aset Harley Davidson. Ada berapa lo yang lo punya? Ada 5 unit. Ada 5 unit. Terus juga udah punya rumah sendiri. Gede banget. Gede banget. Saking gedenya, Pak. Kalau mau ke toilet naik ojek. Tapi kita nggak akan ngebahas yang sekarangnya dulu. Kita pengen bahas Fadli yang dulu, prosesnya untuk dapetin itu semua. Maksud gue umur 27 tahun, 27 lu udah bisa punya Harley Davidson. Harganya berapa aja tuh motor-motor lu? Variasi sih kan, banyak tipe ya. Ada macam-macam tipe. Kalau Harley itu kalau dibilang harga sih dari tipe sama tahun juga beda-beda ya. Oke, yang lu punya nih yang pertama ada tipe apa? Ada Fatboy. Oke, Fatboy itu di harganya berapa? Bekas ya, kita belinya juga bekas, yang baru. Ya sebekas-bekasnya Harley yang nggak seharga Mio kan? Iya. Berapa? Ya sekitar 2 lah. 500 ribu. 500 ribu spionnya doang. 500 juta. Terus yang kedua, Road Glide tuh kalau nggak salah yang kayak polisi tuh, Bos. Yang matanya 2. Yang matanya 2 depan itu kan? Nah, iya. Itu berapa? Harga bekasnya? Gua Road Glide Ultra ya. Itu 7,5. 500 tambah 750. 1,250. Bekas. Bekas tuh ya. 1,250 miliar. Kalau baru bisa 1 lebih lah. Kalau baru bisa sampai 1 lebih. Terus yang ketiga, Street Glide. Oke. Street Glide itu ya 600 juga. 600 juta. Oke, yang keempat, Sportster. Ya. Berapa? Sportster murah lah. Sportster masih 2,5. 250 juta. Yang terakhir? Yang terakhir motor biasa, motor apa? Jepangan. Jepangan 50 juta. 50 juta. Oke. 3M. Hampir 3 miliar. Aset yang Fadli punya di umur 27 tahun. Gua umur berapa? Gua umur tahun ini 30, Om. Gua 36. Yang gua punya, Om, lu tau gak? 1. Gua baru punya HP Oppo doang, Om. Udah HP Oppo LCD pecah. Iya. Nah, ini yang menarik, kita pengen bahas prosesnya. Pasti setiap apa yang kita dapatkan pasti itu kan hasil dari proses yang udah pernah kita jalani kan. Ya. Dulu, maksud gue, lu dengan hasil yang sekarang ini dibantu sama orang tua apa murni lu sendiri gitu jalaninnya? Alhamdulillah sih gua sendiri.
Justru malah orang tua ya dulu kurang setuju ya. Kurang setuju apa nih? Kurang setuju dalam arti gue main motor tuh nggak setuju. Oh, jadi orang tua lu nggak setuju kalau lu main motor, naik motor kayak gitu. Kalau gua tuh makin dikekang, makin gimana caranya gua harus punya. Oke. Gua pengen sesuatu apa, ya gimana caranya gua harus punya. Aha. Gitu loh. Ya orang tua nggak setuju lah. Kalau gua dulu gua minta, jujur gua minta. Ya dari bokap nggak setuju lah untuk supaya ya main-main motor itu janganlah, bahaya gitu kan. Ya mungkin ada baiknya kan. Tapi nyokap bilang ya kalau pengen sesuatu ya usaha. Kalau punya sendiri kan lebih enak gitu. Dan dari situ gua mulai gimana cara gua bisa dapet. Dulu gua pernah dibeliin 1 unit. Dulu motor Ninja. Motor Ninja. Ninja berapa cc? Ninja setengah 2. 250. Iya. Oh, Ninja 250 tahun berapa tuh ya? Pertama lu pakai? Gua waktu itu tahun berapa ya, lupa ya gua. Pokoknya gua pakai itu tahun 2014-an. 2014-an. Ya, Masih pakai Ninja, belum Harley ya? Belum. 14 ya kalau nggak salah gua. Lupa gua juga. Itu gua dibeliin. Oke. Itu juga mintanya setengah mati itu. Beliin. Pakai nangis. Pakai drama sedikit lah. Kabur dari rumah. Sedikit. Kalau udah pas gua punya itu pengen Harley nih, ya karena ada hal sesuatu yang bikin gue pengen punya. Nah, ya gue harus punya lah, gimana caranya. Gue jual tuh motor. Oh, lu jadi motor yang dibeliin orang tua lu jual? Gue jual. Buat apa lu jual? Lu alasannya buat usaha. Buat usaha. Tapi emang bener buat usaha? Nah, orang tua sih seneng aja namanya buat usaha, terserah usaha apa. Oke. Ya. Tapi dari gue dulu punya motor Ninja pun gue udah mulai usaha. Dulu gue senang passion emang. Oke. Jadi motor bukan mau dibuat balap, nggak. Gue passionin, gue gantengin lah, kayak gue gini. Gue passionin, body segala semacam, gue custom. Nah banyak temen-temen di komunitas itu seneng sama customan gue. Emang di custom di motor gue itu banyak sih yang udah ada di pasaran. Cuman kalau pasaran tuh harganya lumayan tinggi. Gue bikin harganya ternyata lebih murah. Beberapa temen gue tawarin nih kalau udah mau harga sekian sama gue, ya gue jual. Banyak yang mesen sampai luar kota, Papua, Kalimantan, mesen tuh banyak pesanan. Gue makin senang tuh situ tuh, gue jual aksesoris juga, ya ban segala macam yang ada di motor itu gue jualin. Pada akhirnya gue kayak harus ganti motor gede. Oke, akhirnya setelah lu jual Ninja itu kan, lu tadi bilang buat usaha. Tapi akhirnya caranya gimana supaya lu mewujudkan impian lu untuk punya motor gede? Itu gue jual, gue beli yang naik level. Oke, jadi dari 2,5 gue naik 6,5 pertama. 6,5. Sama gue jual aksesoris juga. Oke. Tapi online atau buka toko? Gua sih di rumah aja sih, online aja. Info Ke teman-teman teman-teman, komunitas. Yang lama pada kenal juga. Karena selisih gua sama toko tuh jauh. Karena gua bikinnya juga nyari di pinggir jalan, gua kasih tahu contohnya bisa nggak bikin ini. Ternyata dia bisa, gua pesan banyak. Makin banyak makin murah kan. Nah, gua custom itu misalkan lu pengen gambar apa? Gambar muka lu nih di motor bisa digambarin di airbrush namanya kan. Bisa. Tuh gua jual, naik gua cc gede. Oke, jadi motor yang lu beli 600 cc ini lu jual lagi? Sama, gue jual lagi. Lu jual lagi? Buat dijadiin modal apa dibeli motor lagi? Tadinya belum gue jual dulu, masih gue pakai dulu nih. Oke. Spare parts, knalpot segala macem. Jadi pokoknya jadi buat bahan. Oke. Contoh, ini motor ini gue jualin nih part-partnya gitu loh kan. Aksesorisnya gue jualin dengan konsumen yang gue ada gitu. Nah itu gue jual, nah gue main Vespa. Gue jualan Vespa klasik. Vespa, tapi tahun muda gue sih. Tahun muda. Vespa apa? Matic yang Karena sekarang? Jujur gue, walaupun pemain motor gue nggak ngerti mesin. Makanya yang gue beli tuh banyaknya motor tahun baru. Gue takut mogok. Waktu Vespa cewek lu banyak ya? Hah? Nggak banyak sih, ada. Di sini ada, di situ ada. Nggak gitu. biasanya kan dikenalnya anak muda Vespa ceweknya banyak. Ya. Cewek sih banyak, tapi nggak tahu cewek siapa. Bahasanya mungkin fuckboy gitu.
Kenapa jadi Tapi kepak? enggak ya, enggak ya. Boleh minum dulu ya. boleh. Jangan gak usah tegang, Mas. Jangan usah tegang. Om jangan kesana dulu dong, Iya. Kung. Ini. Oke, setelah akhirnya lu jual beli Vespa berserta Oh, Vespa gue lumayan lama. aksesorisnya tuh. Enggak, iya aksesorisnya juga. Oke. Jadi gue jual Vespa, banyak orang dapat hadiah, jual, gue beli, gue jual lagi. Nah, gue bisa dapat Harley pun itu ya karena gue dari jualan Harley pun sekarang ya gue jualan juga. Oke. Sambil pakai sambil jual. Oh, sambil pakai sambil jual. Nah, dengan kayak gitu kan gue bisa nyoba-nyobain semua motor ya kan. Oke. Tapi itu sih maksud gue nggak yang apa ya, bukan sampingan lah istilahnya. Sampingan gue karena hobi, ya alhamdulillah dapat rezeki di situ ya sekalian jalan. Oke, jadi kalau bisa gue tangkep dari statementnya Padre ini, gue ceritanya dia. Jadi sebenarnya dia gali lubang tutup lubang bisa dibilang. Gali lubang. Iya, intinya gali lubang tutup lubang. Awal-awalnya dia bilang beli, habis itu jual lagi ke orang. Yang pasti kan kalau ngejual kan pasti akan ada untungnya kan. Wih pasti Iya lah. kan? Akhirnya jangan dijual. Akhirnya dibeli lagi. Ini konsumen gue nih pernah nih. Apa? Nih. Oh, pernah jadi konsumen ya? Nah, konsumen Waktu gua itu ada. pernah lu beli Gua racunin. Wah, Lu itu beli motor ini bahaya. kata gua, beli ini. lu pernah beli motor Beli. ke dia apa, Kung? Gue beli. Motor apa waktu Apa itu? dulu? CC 6,5 ya? Hah? 650 cc. 650 cc yang udah lu jual lagi tuh ya? Mahal pokoknya. Pokoknya beli sama gua nggak ada yang murah, mahal. Harus mahal. Ya. Pokoknya beli sama gua harus mahal. Oke, hingga akhirnya proses itu semua lu lakuin secara fokus, konsisten. Iya. Akhirnya lu bisa dapat itu semua dengan cara itu tadi. Ya, itu sih gua keinget sama omongan nyokap gua ya. Ya lu kalau pengen sesuatu, ya lu harus usaha, gitu kan. Pengen apa ya harus usaha. Harus ada yang dikorbankan, ya waktu, ya kan. Terus juga keinginan, ya nggak mungkin gua beli tiba-tiba duitnya mana. Orang tua juga nggak ngasih kan. Ya mungkin niatnya orang tua nggak ngasih. Kalau orang tua gue saat itu mungkin ya udah beliin, gue nggak bakal bisa kayak gini, ya kan? Misalnya Ya. apa gue beliin, ya gue nggak bisa kayak begini, masih gue begini aja, minta. Ah iya. Jadi lu Sih, nyokap ya? jadi gue bukannya malah kesel atau nyesal, gue malah syukur ya di sini dengan kayak gitu. Bokap gue mungkin pikirannya ya benar, kalau pengen sesuatu lu usaha tunjukin. Setuju sih. Gue kalaupun punya anak, gue bakal gituin sih kalau dia mau sesuatu, ya lu harus usaha Ya terhadap kayak apa ayam yang lu aja mau. lah. Ayam masih kecil kasih makan, tau udah gede mah suruh nyari sendiri. Iya. Lepas. Lepas. Iya benar-benar mandiri ya Nah, intinya. kalau masih kasih makannya sampai gede, orang tua udah nggak ada yang tahu ya umur ya kan? Kita nggak bisa apa-apa. Nah, tapi lu pernah gak sih di situasi yang anjir kok di sini-sini aja gitu, atau lu ngerasa kayaknya gue nggak bakal dapet deh, kayaknya gue nggak bakal punya Harley deh. Pernah gak ada di situasi kayak gitu? Nggak. Karena gue gini. Setiap omongan yang gua kasih, setiap omongan itu adalah doa ya. Doa. Kita ngomong bagus aja nggak bayar. Ngapain kita ngomong yang jelek? Oh nggak mungkin aku punya Harley. Dari mana? Iya. Gua aja kerja kayak begini-gini aja. Gua kerja misalkan ya ngojek aja gitu. Nggak ada yang nggak mungkin bro. Rezeki itu semua ada yang atur. Karena kalau kita ngomong nggak mungkin, ya bener nggak mungkin. Nah terus yang kita tahu, yang gua tahu, Allah itu kalau ngasih nggak ada yang nggak mungkin. Ya, Makanya gue setiap gue pengen sesuatu ya gue sebutin. Gue insya Allah sih pasti punya dengan jalan Allah. Wah, itu sih. Oke. Itu sih. Sepakat. Intinya Intinya yakin. kita yakin ya kan, positive thinking. Toh kita nggak bayar ngomong-ngomong baik-baik ya kan. Ngapain ngomongin jelek-jelek? Yakin dan doa nyokap ya. Nah, ya, Pasti, ya, pasti. betul pasti doa orang tua. Sama dulu kalau ada yang bilang kalau kita pengen sesuatu pegang sambil sholawat. Cuci kaki ya. Insya Allah bakal dapet. Tapi Tapi nggak lupa kalau kita- sholawat mulu kagak usaha percuma. Tetap kita ada ikhtiarnya. Iya. Di usaha juga. Doa ya kadang gini, doa kan bisa diganti, bisa ditunda, bisa langsung dikabulkan. Ya itu kita harus percaya itu aja sih. Iya. Oke, tapi jual beli motor Harley ini pekerjaan utama lu apa bukan sih? Maksud gua Alhamdulillah sih enggak. bukan ya? Hobi. Hobi ini dibilang hobi, tapi hobinya Hobi yang menghasilkan. Jadi gini,
bokap gue punya perusahaan, Oke. gue dicemplungkan di situ. Aha. Tapi dengan guanya, ya emang gua harus di situ juga, karena untuk ngejalanin untuk kelanjutan usaha orang tua. Tapi di sisi lain, gue punya hobi, gitu. Kadang gue juga colong-colongan kalau ada, wah cuannya gede nih, gue gawe nggak gawe, cabut. Ini menarik banget sih pembahasannya. Gue ngerasa iri aja sih. Gue ngerasa iri. Nggak apa-apa iri, justru gue dulu gitu. Gue punya teman pengen, punya ini tuh, gue iri. Tapi gue iri bukannya, wah tuh orang dapat juta. Jadi motivasi ya? Gue mah jadi motivasi. Iya, jadi motivasi. Ya nanya-nanya lu gimana bisa dapet ini. Aku juga bisa lah insya Allah. Sama-sama makan nasi kita. Iya kan? Ya gitu, penciptanya sama satu. Iya. Iya, umur 27 tahun loh, sekali lagi 27 tahun. Gue main hari itu umur berapa ya gue ya? Apa? Gue udah mulai megang hari itu. Umur berapa kira-kira? 25? 24 ya, 24 tahun udah pegang megang. Harley. Tapi lu nggak ada niat beli gunung, Om? Beli gunung nggak ada niat? Waduh, enggak ada. Kau main di gunung iya? Gue tadi habis main di gunung nih, main trail. Gue punya hobi baru, lagi main trail nih gue. Oh, trail lu punya motornya juga? Ada punya. Ada juga motor trail juga. Wah. Lu kenapa nggak bikin hobi lain? Kalau trail nggak masuk hitungan karena itu gue pakai aja gue. Oh. Hobi lain lu lagi bikin nih? Hobi buang duit. Waduh, jangan. Hobi bagi duit ke temen gitu. Kalau buang duitnya tepat sih nggak apa-apa. Ya. Berarti kalau total koleksi yang lu punya nih, ini buat motivasi mungkin buat yang nonton. Motor ada berapa total? Semuanya aja yang lu punya. Ya tadi 5. Harley-nya ada 5. Nilainya? Ada trail 2. Trail 2. Mobil gue ada 3. Mobilnya ada 3. Yang mobil dagangan. Kita mau pakai motor kalau digas dagangan. Gitu. Iya, tetap aja mobil dagangan kan punya dia sendiri. Kalau ngelaku digas cuan. Gitu. Kan ada orang mobil dagangan, misalkan lu di mobil, lu punya mobil. Gua jualin ke orang. Iya. Bukan punya gua, tapi kalau dia punya dia mau cuannya dia juga yang make. Itu kalau di total, Om. Kalau di total nilainya. Aduh, nggak pernah total gua. Kenapa ajak gua nih? Nggak pernah total sih Om gua. Sebut depannya gini, beli, jual dapet cuan alhamdulillah. Terus beli lagi gitu aja sih. Gua banyak ya di luar aja, di barang aja sih gua. Tapi bisa dikatakan berarti kendaraan-kendaraan yang lu pegang sekarang nggak pernah bertahan lama. Ada yang masih ada yang tahan lama itu yang benar-benar gue motor tuh sayang banget. Mau nawarnya berapa juga, entar dulu. Itu apa? Yang mana? Street Blade ada. Oh, itu yang nggak lu jual-jual? Ya, dengan mungkin harganya. Ya kalau ada yang cuannya gede sih gue pasti jual. Oke. Tapi kalau misalkan masih di target gue kan ada target nih penjualan gue harus sekian nih gue, ya kan. Kalau masih target entar dulu dah. Gue pakai dulu masih asik. Oh. Pakai ke Bali kemarin. Oke. Ada yang mau lu tanyain lagi gak, Kung? Ke Padli, Kung? Gue pengen tanya komunitasnya. Tadi kan tadi dia nyebutin dia punya ini punya itu. Ya. Ada nggak gabung dengan sebuah komunitas A atau B gitu? Komunitas gue banyak ikut. Semua gue diajakin ini. Gue punya ninja, masuk komunitas ninja masukin. Gue punya street glide, ada komunitas street glide. Ada komunitas motor besar. Kalau motor besar tuh melingkup semua motor besar ya. Masuk juga. Banyak banget gue sih grup. Yang saat ini paling aktif di komunitas apa? Semua tuh ada sekitar 7, kalau nggak salah 7 komunitas ya. Aktif semua. Kalau yang aktif gue ada 3 komunitas. Nah, kondisi wabah pandemi gini kan ada efeknya juga ya buat teman-teman komunitas, buat teman ya banyak lah, banyak bidang. Salah satunya teman-teman komunitas ini kan biasanya yang tadi mungkin jalan ke sini, ke sana gitu. Kondisi saat ini ya apa yang dilakukan teman-teman komunitas? Kita istirahat aja. Ya nggak paling di WhatsApp aja, kita main di WhatsApp aja, nggak yang kita kumpul sih. Ya kita sabar aja lah ya gitu. Nggak jalan sih. Jadi belum ada kegiatan ya Om ya? Tetap ada kegiatan itu, kegiatan baksos. Oh, baksos. Baksos kita tetap ada baksos pakai mobil ya, nggak pakai motor. Tetap ngikutin aturan pemerintah ya gitu. Pakai masker dan lain-lain. Ganteng, muda, hobi baksos. Luar biasa. Jangan salah dulu, udah nikah belum? Alhamdulillah. Sudah anak berapa sih? Anak sepasang. Cewek cowok? Cewek cowok. 2.
Istri cewek cowok. Istri berapa? Istri yang Jadi ada jeda. itu satu. Nah, alhamdulillahnya gue dengan gue menikah ini ya, pintu rezeki dibuka lebar. Amin. Iya. Itu janji Allah ya, kita ada nikah, rezeki ngalir. Oke. Nggak ada ceritanya orang habis nikah rezekinya mampet, nggak ada. Tapi kita ngelihat nih kadang ada yang gue udah nikah rezeki masih gini aja, dia nggak ngelihat sisi lain. Ya kan, sisi lain lu dikasih sehat itu rezeki sehat. Iya. Lu dikasih anak itu rezeki. Iya. Ya kan? Kita nggak ngeliat ke situ. Pada intinya kita harus banyak ucapin terima kasih sih Om. Betul. Banyak syukur. Bener gak sih? Iya. Banyak bersyukur, banyak ucapin terima kasih. Kayak kadang kan kalau kita berdoa gitu ya, kayak kita ngedoa gitu, entah itu habis ibadah, pasti kita awalnya tuh minta minta inilah, minta itulah, minta inilah. Jarang banget kita ucap makasih. Iya benar. Iya kan? Makasih atas ini, makasih atas ini, makasih Terima atas kasih ini. dulu baru minta. Nah, terima kasih dulu baru Tapi minta. lebih parah lagi kalau kita nggak minta. Heeh. Ya Allah nggak seneng kalau kita Bener. minta. Jadi- Sombong amat kita nggak pernah minta apa-apa. Kita tetap mesti minta ya. Iya, minta. Selain usaha tetap Iya. kita minta. Iya. Tapi mungkin kalau Fadli bilang tadi terima kasih dulu baru minta. Jangan minta dulu baru terima kasih. Inilah nggak jauh beda kalau kita kalau udah disanjung-sanjung, terima kasih senang. Dia orang itu minta sesuatu pasti kita kasih. Ya. Ya nggak? Iya. Pasti kita kasih. Orang dia udah baik, udah sanjung-sanjung, udah terima kasih. Saya udah dikasih nggak ada terima kasihnya, coba. Iya. Iya. Tapi gue lebih condong ke tadi Om Fadli bilang baksos. Ah ya Nah baksos. saat ini baksos itu dilakukan oleh teman-teman komunitas juga atau om aja nih? Oh komunitas. Oh, gabungan ya. Komunitas. Jadi- Sendiri juga sih kayaknya. Oh. Komunitas. Kita nyalurin dari beberapa anggota. Kita ke rumah sakit kemarin tuh ke apa namanya? Oh, nyumbang alat-alat juga, kesehatan alat gitu ya? Kesehatan sama inilah apa? Makan makanan ya. Oke. Sekarang nih gue pengen conclusion ya, penutup nih. Iya. Apa yang bisa kira-kira lu kasih, yang bisa lu sampaikan ke penonton? Mungkin yang sekarang masih muda, yang masih merintis, apa yang mau lu bilang gitu? Kunci sukses Kuncinya. Yang gue jalanin ya kalau pengen sesuatu ya kejar. Sesuatu kejar, jangan ya positive thinking. Kita pengen sesuatu kita kejar, doa gitu ya, jangan kecewa sama Allah, itu aja dah. Ya kan kadang kan kita wah udah doa ini kok nggak dikasih, kita lihat sisi lain gitu. Yang tadi gue bilang 3 itu bisa diganti, bisa dikabulkan langsung, ya kan, bisa juga ditunda gitu ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Fadli, luar biasa. Thank you banget udah mampir ke Ya, Kung sama-sama. Jono. Sukses Siap. buat Sukses juga usahanya. Amin, Tapi amin. sebelum penutup, Ah. kayaknya kita mesti ke tempat dia. Oh, Nah. mesti dong. boleh, silakan. Mesti. Siap. Kita ke tempat dia, Nah. kita dikasih satu-satu kan nanti ya. Oh iya tes Red. Boleh, Bukan berapa tes, kali kita nawarin dikasih. ya? Jujur gua belum pernah Belum ya? naik motor Harley. Ah, santai nih. Boleh ya nyobain ya? Boleh lah. Nyobain ya. Kemarin gua bawain sini 2. Gak ada yang Iya, gua bawain 2 ke sini. Gua belum pernah, Kung. Belum. Besok kita main. Boleh. Kita boleh nyoba semua tuh ya. Boleh. Bawa pulang ya. Ya, boleh bawa pulang tinggal tuh gua kasih nomor rekening. Aku bawa semua. Oke, thank you banget. Kayaknya podcast kita hari ini cukup. Terima kasih sekali lagi buat Fadli yang udah datang ke sini. Ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa apa, Kung? Jangan lupa subscribe. Iya. Jono Channel. Kung Jono. Podcast. Yes. Dan kalau misalkan memang kalian suka, jangan lupa bantu di-share supaya orang-orang yang lain juga bisa termotivasi. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye.